Saya dengar Nasdem lebih memilih untuk mencalonkan Mbak Hovifah Indar Parawansa sebagai wakil yang menjadi ganjalan bagi dua partai ini terkhusus Demokrat. Seperti itu kah? Saya melihatnya Hovifah yang paling cocok. Kenapa? Pertama, dia mewakili suara NU. Dari suara-suara Nahdliyin itu paling tidak ya akan diambil oleh Hovifah. Yang kedua, itu suara-suara ibu-ibu, suara perempuan, suara emak-emak. Jangan lupa the power emak-emak itu berlaku dalam konteks pilpres, dalam konteks pileg juga. Bahkan saat ini partai politik gitu, di pilkada, tim-tim di caleg itu menggunakan emak-emak sebagai tim sukses. Bahkan ya para capres juga ketika menggunakan para relawan itu yang door to door ke masyarakat juga emak-emak itu perempuan gitu. Okay. Yang ketiga itu juga ya. Lebih lanjut, Mabruri tak mempermasalahkan jika sosok cawapres yang akan dipilih Anies bukanlah dari internal partai yang berkoalisi. Yang terpenting, kata Mabruri, semua partai bisa sepakat dengan sosok cawapres tersebut. Diketahui Partai Demokrat mendorong agar Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres Anies Baswedan. Sementara PKS mengusulkan Ahmad Heriawan sebagai pendamping Anies di Pilpres 2024. Yang penting sepakat aja semua elemen koalisi perubahan, imbuh Mabruri. Nasdem dorong sosok NU jadi cawapres Anies, sementara Partai Nasdem sendiri menilai sosok dari kalangan Nahdlatul Ulama NU patut dipertimbangkan sebagai cawapres Anies. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri atau Gus Coy mengatakan sosok kalangan NU tersebut misalnya Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, Putri Presiden Gus Dur Yeni Wahid, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun alias Gus Yasin. Wajar ya Effendi Hoiri ngomong begitu karena dia sendiri berasal dari NU. Dulu dia Gus Durian ya, sampai sekarang juga Gus Durian pastinya. Kalau cawapres dari luar, ini wacana bebas, saya yang berwacana. Di dalam Nasdemnya dari mana itu? Ada juga yang disebut. Cuma saya menambahkan kata Gus Coy saat dikonfirmasi. Selain itu menurut Gus Coy, sosok putra B.J. Habibie Ilham Habibie juga pantas dipertimbangkan sebagai cawapres dari kalangan teknokrat. Ini kan juga dipengaruhi oleh faktor keinginan publik. Pimpinan-pimpinan lembaga survei menyatakan kepada kami, kalau Nasdem dan PKS Demokrat ingin menang dalam pertarungan 2024 dengan figur Anies ini, maka wakilnya dari NU. Karena faktanya adalah Jawa Timur, Jawa Tengah sebagai basis NU itu belum mendukung Anies. Sehingga dengan figur itu ada tambahan kekuatan dari wapres dari NU. Dari dalam tidak berkurang. Nasdem dengan kekuatannya, PKS dengan kekuatannya, Demokrat dengan kekuatannya. Sehingga ketika wapresnya Anies dari luar, bukan dari partai politik, kemudian wakilnya juga dari luar, bukan dari partai politik, maka ada tambahan kekuatan dari kultur NU sebagian paling tinggi. Cocok. Jadi kalau dari segi gender gitu ya, Pak Anies Baswedan laki-laki mewakili dari katakanlah Islam modernis dan nasionalis begitu. Yang kedua Bu Hovifah dari kalangan santri gitu. Jadi sangat cocok dari kalangan Nahdliyin. Ya katakanlah walaupun memang NU tidak bisa dikatakan lagi sebagai tradisional, tapi ya itu sudah menjadi sebuah kecocokan. PKS tidak akan berkeberatan terhadap calon dari luar koalisi yang justru sebenarnya tiga partai ini, dua partai terutama agak berkeberatan kalau calonnya berasal dari salah satu partai koalisi. Kenapa begitu? Sederhananya adalah karena kalau berasal dari partai koalisi maka akan mendapatkan keuntungan salah satu partai. Tapi kalau semuanya berasal dari luar partai, maka masing-masing pihak tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa ya, tetapi juga pasti tidak rugi. Tinggal bergantung bagaimana mereka menjual paket capres-cawapres. Dampingi Anies, Hovifah terancam. Deal Anies Hovifah, capres-capres 2024. Itulah kabar yang berseliweran di diskusi elit. Tapi lambat laun kabarnya menghilang. Hovifah sudah sangat sulit untuk ditemui oleh tim Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Kenapa harus Hovifah? Karena Hovifah memenuhi 5 kriteria cawapres yang diinginkan Anies Baswedan. Bahkan 5+.
Hovifah disepakati oleh 3 partai pengusung. Potensi peningkatan elektabilitas cukup besar karena Hovifah Gubernur Jatim, NU dan wanita. Ini seksi secara elektoral. Punya pengalaman di DPR, Menteri Sosial dan Gubernur. Chemistry sama Anies nyambung. Oke banget lah, publik menilai ini pasangan ideal. Pasangan yang lebih mudah dijemput kemenangan. Tapi apa boleh dikata, Hovifah malah meminta anaknya keluar dari Partai Demokrat dan menghindari segala keterkaitan dengan Anies dan KPP. Kenapa? Kenapa Hovifah sekarang terkesan takut dipasangkan dengan Anies? Publik sudah bisa menebak faktor penyebabnya. Bagi KPP, latar belakang ketokohan di NU menjadi prioritas untuk mendampingi Anies di Pilpres 2024. Mengingat elektabilitas Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah masih butuh perjuangan yang lebih keras. Dengan menggandeng tokoh NU, elektabilitas Jawa Timur dan Jawa Tengah bisa didongkrak. Banyak tokoh NU memenuhi 5 kriteria sebagai cawapres Anies. Bicara 5 kriteria jika situasi politiknya normal. Jika tidak normal, maka butuh tambahan kriteria. Hari ini, publik tahu ada semacam kekhawatiran akut yang kemudian menimbulkan ketegangan serius di kalangan tertentu sejak Anies dideklarasikan. Fakta ini sulit dibantah, karena info panggung belakang juga semakin kencang beredar di media dan medsos. Denny Indrayana dan sejumlah tokoh mulai bongkar-bongkar. Hari gini, siapa yang berani jadi cawapres Anies? Ini poinnya. Percuma punya 5 kriteria jika tidak punya nyali untuk maju. Kenapa butuh nyali? Karena siapapun yang akan menjadi cawapres Anies siap-siap dikuliti, mulai kasus hukum hingga kasus moral, termasuk posisi politik dan kerajaan bisnisnya bisa terancam. Muhaimin Iskandar, Caimin misalnya, masuk kriteria sebagai cawapres Anies, tapi apakah punya keberanian? Kita tunggu jawaban Caimin. Erlangga punya partai sebesar Golkar, apakah juga punya nyali? Kita tunggu juga. Sejumlah politisi punya peluang sebagai cawapres potensial Anies, tapi tidak sedikit pula yang terlanjur menjadi tahanan luar. Di NU masih ada Mahfud MD, Menko Polhukam, Yahya Yakuf, Ketum PBNI, Yeni Wahid Putri Gus Dur, dan Yakut Khalil Kaumas, Menteri Agama, dan Taj Yassin, mantan Wagub Jateng. Mereka masuk nominasi sebagai cawapres Anies. Selain dari NU, ada Agus Harimurti Yudhoyono, AHY dari Demokrat, yang juga punya kriteria sebagai cawapres potensial Anies, selain Ahmad Heriawan yang juga diusulkan PKS. Beberapa hari lalu, tim 8 KPP memutuskan perlunya 1 tambahan kriteria dalam mencari cawapres buat Anies. 1 tambahan kriteria itu adalah nyali. Gak punya nyali, tidak ada keberanian, gugur syarat sebagai cawapres Anies, namanya juga gak berani. Lawan Anies dan KPP ini adalah kekuatan yang sangat dahsyat dan bisa melakukan apa saja. Memiliki instrumen yang sangat kuat untuk melakukan penekanan. Belum juga logistik yang dimiliki tidak terbatas. Ada yang punya nyali dan mau daftar sebagai cawapres Anies? Setelah Hovifah mundur dengan senyap, Anies harus kerja keras untuk mencari pengganti Hovifah yang tidak hanya memenuhi 5 kriteria, tapi harus punya keberanian menghadapi penjegalan. Bahkan kriteria keberanian menjadi yang paling utama dalam situasi politik yang tidak normal seperti sekarang. Pada akhirnya, siapa yang punya nyali dan siap mendampingi Anies? Yang pasti dia adalah sosok petarung di atas rata-rata.